Ceritanya, sama si Flio yang lagi sibuk ngurusin logistik. Dia ini tipe orang baik banget, bahkan sama demi-human aja sopan parah, beda sama orang lain yang rasis. Lagi asik-asik mikirin perdamaian, tiba-tiba tangan si Flio bercahaya. Tanpa babi bu, dia langsung ditarik paksa sama ritual pemanggilan isekai ke tengah istana. Pas nyampe, dia dites statusnya. Apes banget. Tulisan di layar statusnya dianggap error sama orang kerajaan. Dikira level 1 cupu yang nggak ada harapan. Situasi makin nyesek pas The Golden Haired Hero muncul. Statnya 999 semua, bikin si raja langsung pilih kasih dan muja-muja dia sebagai pahlawan sejati. Gara-gara dianggap produk gagal, si Flio langsung dibuang gitu aja ke hutan De La Veza. Raja bilangnya sih hidup bebas, padahal mah itu hukuman mati secara halus. Di hutan, dia diserang slime. Pas mau ngelawan pakai pedang pemberian raja, pedangnya langsung patah. Fix, ini raja emang niat ngebunuh dia pakai equip ampas. Tapi plot twist gila terjadi pas dia ngalahin slime itu. Levelnya naik ke 2 dan semua statnya berubah jadi simbol infinity. Dia jadi makhluk terkuat di server cuma modal ngalahin slime doang. Gak cuma itu, dia baru sadar kalau tas bekal dari raja ternyata dipasang sihir pemikat monster. Bener-bener licik banget tuh raja. Pengen si Flio mati di kereok monster. Kesel tapi tetap santuy, dia nyoba sihir pemurnian buat ngilangin efek jahat itu. Anjir, saking OP-nya, satu hutan langsung bersih total kena efek sihirnya. Gara-gara ngenuk satu hutan, notifikasi level up-nya nge-spam gak berhenti-berhenti sampai level ratusan. Dia sampai pusing sendiri lihatnya. Karena mau masuk kota, dia make sihir penyamaran. Sempat blunder jadi cewek bohai. Dia akhirnya milih wujud kowo biasa biar nggak mencolok. Udahan nyamarnya, dia langsung teleportasi ke depan gerbang kota. Gila sih, sihir teleportasi yang biasanya susah, buat dia mah kayak cuma ngelangkah pintu doang. Masuk ke guild, dia daftar jadi petualang pakai nama Flio. Padahal itu nama anjing peliharaannya dulu, tapi ya udahlah ya, yang penting terdaftar. Di guild, ada cewek misterius, si Fenris yang lagi nyamar minta diantar ke hutan berbahaya. Nggak ada yang berani ambil, cuma si Flio aja yang mau. Tiba-tiba si Balirosa sama gengnya dateng ngelabrak. Mereka nuduh si Flio penipu karena ngaku bisa teleportasi. Biasalah, kesatria so tahu. Biar nggak banyak omong, si Flio langsung teleportasiin mereka semua ke hutan. Muka si Balirosa langsung shock berat lihat sihir tingkat dewan dipakai semudah itu. Suasana berubah horor pas si cewek misterius itu ketawa jahat. Dia buka kedoknya dan ngenalin diri sebagai Fenris, adiknya Jenderal Iblis. Si Fenris langsung berubah wujud jadi serigala raksasa. Aura membunuhnya gila banget, bikin Balirosa sama teman-temannya gemeteran ketakutan. Serangan si Fenris nggak main-main. Sekali tebas bikin tanah hancur. Balirosa nyoba ngelindungin diri tapi jelas kalah power jauh banget. Sadar situasi bahaya, si Flio langsung teleportasiin cewek-cewek itu balik ke kota. Dia milih buat ngadepin monster itu sendirian. Gentle banget gila. Sekarang tinggal one on one. Si Flio udah nggak mau nahan diri lagi. Dia siap ngeluarin semua sihir cheatnya buat ngeladenin si serigala jadi-jadian ini. Si Flio udah kepepet banget, dia nolak mati konyol di sini. Akhirnya, dia nekat mau ngetes semua koleksi sihirnya buat ngelawan si Fenris dalam wujud serigala raksasa itu. Pas Fenris nyerang pakai cakarnya, Flio langsung pakai sihir lompatan tinggi. Gila, dia loncatnya tinggi banget, sampai serangan musuh cuma nyakar angin doang. Begitu mendarat, Flio langsung nge-spam sihir. Dia pasang pertahanan bumi, terus lanjut pakai sihir topan. Si Fenris langsung keperangkap dan keputer-puter di dalam tornado itu. Tapi Fenris licin banget. Dia teleport buat lolos dari tornado dan muncul di belakang Flio. Flio yang kaget langsung refleks ngeluarin sihir gravitasi level tinggi. Efeknya ngeri banget. Lingkaran sihir Ingu muncul dan brak, badan gede Fenris langsung gepeng nyium tanah. Dia shock berat banget karena badannya bener-bener nggak bisa digerakin. Flio panik nyari cara buat ngikat musuhnya, tapi sistemnya malah nyaranin sihir perbudakan. Flio langsung nolak mentah-mentah. Dia nggak mau pakai cara yang nggak manusiawi gitu. Fenris nyoba ngelawan pakai sihirnya sendiri, tapi kocaknya langsung cancelled aja sama sistemnya Flio. Stat cheatnya Flio emang nggak ngotak. Sihir musuh auto batal semua. Gara-gara usahanya gagal terus, mana-mana Fenris habis total. Dia akhirnya nyerah dan dengan pasrah nantangin Flio buat ngebunuh dia saat itu juga. Tapi Flio ini emang dasarnya orang baik. Dia nolak ngebunuh musuh yang udah nyerah. Fenris sampai bingung dan ngatain dia nais banget. Tiba-tiba badan serigalanya bercahaya terang. Pas cahayanya hilang, nongol cewek cakep rambut putih tanpa benang sehelai pun. Anjir, ternyata wujud aslinya waifu material.
その姿は。 Flio yang panik langsung nutupin badan Fenris pakai jubahnya. Dia bilang bakal ngebebasin si cewek asal janji nggak bakal nyerang manusia lagi. Bukannya pergi, si Fenris malah baper. Dia langsung genggam tangan Flio dan sumpah setia. Dia maksa mau ngabdi seumur hidup sebagai balas budi ke tuannya. Pas ditolak, dramanya kumat. Dia ngancem mau bunuh diri pakai cakarnya kalau nggak dibolehin ikut ngekor. Flio yang nggak tegaan akhirnya kepaksa ngeiyain dia buat ngekor. Biar nggak dikejar orang istana, Flio pakai sihir buat ngubah wujudnya jadi cowok rambut coklat. Dia juga ngubah wujud Fenris jadi cowok manusia biasa biar nggak mencolok. Sementara itu, flashback nunjukin kelakuan busuk The Golden Haired Hero. Pas perang, dia malah kabun paling belakang sambil nyalahin prajuritnya. Pantas aja pasukannya rata tanah. Balik ke kota, Flio mutusin buat pura-pura jadi suami istri biar aman. Fenris sih seneng banget. Dia langsung nempel terus sambil bangga-banggain suaminya yang kuat. Mereka dapat misi darurat lawan beruang gila. Di lokasi, mereka nemu Balirosa, Blossom, Billeri, dan Belano yang lagi digebukin abis-abisan sama monster itu. Gak pakai lama, Flio langsung nyamberin petir dari langit. Duar! Sekumpulan beruang itu langsung gosong semua dalam sekali serangan. Para kesatria cewek itu sampai melongo liatnya. Masih ada satu beruang yang hidup, tapi pas dilirik tajam sama Fenris, tuh beruang langsung pura-pura mati saking takutnya. Flio akhirnya ngejinakin dia dan ngubah wujudnya jadi Saib. Ternyata, para kesatria cewek tadi sadar diri kalau mereka lemah. Mereka mohon-mohon biar Flio mau ngelatih mereka biar bisa jadi kuat kayak dia. Lihat banyak cewek ngerubunin Flio, aura cemburu Fenris langsung meledak serem banget. Flio buru-buru ngenalin Fenris sebagai istrinya biar situasi nggak makin runyam. Ujung-ujungnya, para kesatria itu malah numpang tinggal di rumah Flio. Fenris setuju aja, karena dia mikir ini kesempatan buat tidur sekamar sama Flio. Flio cuma bisa teriak pasrah. Pagi yang cerah buat Flio, tapi pas melek, dia langsung senam jantung gara-gara Fenris udah nempel di kasurnya sambil senyum manis banget. Flio panik dan nyoba nolak secara halus, bilang kalau hubungan itu butuh proses. Si Fenris malah baper. Dia mikir Flio benci sama dia dan langsung masang muka sedih. Pas Fenris lagi maksa bantuin Flio ganti baju, pintu kamar kebuka. Balirosa nongol di saat yang super nggak tepat dan langsung salah paham lihat posisi mereka. Pindah ke sesi latihan, Balirosa sok keren nantang babi hutan raksasa. Baru juga mau ngenalin diri, tuh babi nggak pakai babi bu langsung nyuruk dia sampai mental. Gila, ototnya bukan hiasan doang. Malamnya, Fenris dengan bangganya nyajiin daging mentah berdarah-darah buat makan malam. Flio sama yang lain cuma bisa natap horor, selera makan langsung hilang. Akhirnya Balirosa lah yang masak beneran. Pas Fenris nyicipin daging matang itu, dia langsung kesambar petir kenikmatan. Syok berat dia, ternyata masakan manusia bisa seenak itu. Besoknya di guild, Leolith nawarin Flio jadi kesatria kehormatan karena prestasinya. Tapi Flio nolak mentah-mentah, dia malas banget urusan sama perang dunia ini. Ternyata Fenris diam-diam ikut kursus masak biar bisa nyenengin Flio. Lihat tuh, dia sampai cemong tepung dan berantakan banget. Tapi semangatnya buat jadi istri idaman patut diacungi jempol. Sebulan kemudian, orang istana masih aja ngejar-ngejar Flio. Fenris udah gedeg banget, dia langsung masang mode galak dan ngancem bakal ngabisin mereka kalau balik lagi. Latihan mereka makin absurd, Blossom malah lebih jago nyangkul di ladang daripada main pedang. Flio sampai bingung, ini mau jadi petualang apa petani? Pas Flio ngasih rincin ke Belano buat nambah mana, si Belano malah makainya di jari manis. Fenris langsung nongol di belakang dengan aura membunuh. Cemburu buta, bos! Di hutan, Balirosa lagi-lagi kepepet. Kali ini sama ulat bulu raksasa. Fenris dateng nyelamatin sambil nyindir pedes. Nuduh Balirosa pura-pura lemah biar diperhatiin Flio. Tiba-tiba ada mata-mata ngintip. Itu Uliminas, kucing hitam dari pasukan Raja Iblis. Dia kaget setengah mati, lihat Fenris yang sangar malah jadi ibu rumah tangga yang manis. Uliminas langsung ngelabrak masuk, suasananya tegang. Dia nuduh Flio yang udah ngebunuh kakaknya Fenris. Bukannya marah, Fenris malah nyuruh Uliminas diam dan tetap belain lakinya. Si kucing hitam nantang duel. Fenris langsung ngegas. Dia mikir duel itu cuma alibi Uliminas buat modusin Flio. Otaknya udah traveling kemana-mana nih cewek. Duel pun dimulai. Uliminas ngeluarin jurus cakar racun sama bayangan. Kelihatannya ngeri, tapi Flio cuma ngangkat tangan santai dan puff, semua sihirnya hilang gitu aja. Gak pakai lama, Flio make sihir gravitasi. Si Uliminas langsung nempel tanah gak bisa gerak, langsung nyerah dia sambil nangis. Levelnya beda jauh, bro. Besoknya, si Uliminas balik lagi bawa pasukan naga, mau balas dendam ceritanya. Gayanya udah sombong selangit, yakin banget bakal menang. Flio cuma senyum tipis, terus ngeluarin sihir Heavenly Punishment. Langit langsung kebelah, petir nyamber-nyamber, dan pasukan naga itu rontok semua kayak nyamuk disemprot baygon.
Uliminas cuma bisa melongo lihat pasukan elitnya rata tanah dalam sedetik. Dia ditinggalin gitu aja sama Flio yang mau lanjut jalan-jalan. Kena mental tuh pasti. Flio baru aja kelar pasang barrier sihir di sekitar rumahnya biar aman dari iblis. Si Fenris langsung semangat banget. Dia bilang kalau si kucing berisik alias Uliminas nongol lagi, bakal dia hajar sampai kapok. Fenris sempat frustrasi inget si Uliminas, tapi abis itu dia malah muji kebaikan hati Flio. Padahal mah Flio lagi keringet dingin, soalnya dia inget Uliminas udah tahu kalau dialah yang ngebantai kakaknya Fenris. Sementara itu di rumah, Blossom sama yang lain lagi heboh lihat layar status. Blossom kesel banget dapat gelar Dragon Slayer cuma gara-gara dia pernah ngegeprek naga pakai cangkul. Gak elit banget katanya. Balirosa cabut sendirian buat latihan, tapi sebenarnya dia lagi kena mental. Dia ngerasa nggak guna dibanding yang lain, dan ngayal kalau dia dapat gelar keren, dia bisa balikin nama baik keluarganya. Pas lagi asik ngayal, tiba-tiba muncul cowok asing yang nanyain rumahnya Fenris. Balirosa langsung sadar kalau cowok ini bukan orang sembarangan, dia dari pasukan Raja Iblis. Untungnya cowok itu nggak ngajak ribut, dia cuma nitip pesan buat Fenris sambil ngenalin diri pakai nama samaran konyol Gozaru, terus pergi gitu aja. Pas Flio pulang, dia dengan santainya bilang kalau status cowok tadi itu Raja Iblis. Dengar itu, Balirosa langsung pucat pasi. Dia baru sadar barusan nodong pedang ke bosnya para iblis. Nyawa di ujung tanduk tuh. Besoknya beneran dong, si Gol alias Raja Iblis itu datang bertamu. Bukannya siap-siap perang, si Flio malah nyuruh dia masuk buat nyeteh bareng. Santuy banget nih orang. Gol langsung to the point ngajak Flio gabung ke pasukannya, tapi ditolak mentah-mentah. Gol terus curhat soal sejarah perang. Ternyata Raja Iblis pertama itu orang isekai yang gila kekuasaan. Gol sempat ngegas ngeluarin aura iblisnya yang bikin Balirosa pingsan di tempat. Tapi Flio tetap kalem dan nolak gabung. Gol malah respek sama nyalinya Flio. Kocaknya, besok paginya si Gol udah nongkrong lagi di meja makan sambil nyarap omelet rice. Balirosa yang baru bangun tidur langsung teriak histeris lihat Raja Iblis jadi anak kosan di situ. Mulai dari situ, Gol jadi sering banget mampir. Kadang ikut latihan pedang, kadang mungut kayu bakar. Udah kayak temen tongkrongan aja. Padahal di kastilnya anak buahnya udah panik nyariin. Di sisi lain, Raja Manusia dapat info kalau Flio dekat sama iblis. Dia langsung ngutus The Golden Haired Hero buat bawa pasukan dan nyerbu rumah Flio. Wah, bakal rame nih. Gak pakai lama, si hero rambut emas yang songong itu udah ngepung rumah Flio pakai 1 batalion pasukan. Dia ngancem bakal ngecap Flio sebagai pengkhianat kalau nggak mau nyerah. Balirosa sama temen-temennya langsung pasang badan belain Flio. Flio sendiri males ribut, dia mutusin buat pindah rumah aja daripada ngeladenin orang gila. Gila sih ini, Flio pakai sihir teleportasi level dewa. Bukan cuma orangnya, tapi 1 rumah beserta kebun-kebunnya dipindahin semua. Si hero cuma bisa melongo lihat tanah kosong di depannya. Apesnya, pas banget si Gol datang buat main. Lihat rumah temennya hilang dan ada pasukan manusia di situ, dia salah paham. Dia kira Flio abis diserang sama manusia. Gol langsung ngamuk parah, matanya nyala merah dan dia langsung deklarasi perang total ke kerajaan manusia. Si hero yang tadi songong langsung ketar-ketir lihat Raja Iblis mode serius. Sementara dunia lagi diambang perang besar gara-gara salah paham, si Flio sama rombongannya malah nyantai banget baru nyampe di lokasi baru yang adem ayem. Bener-bener nggak peka situasi. Situasi langsung chaos parah banget. Peta nunjukin kalau pasukan Raja Demon lagi nyerbu wilayah manusia secara brutal, bikin prajurit di benteng utara kocar-kacir gak karuan. Laporan masuk ke istana dan beritanya buruk banget. Si King dengar kalau pertahanan mereka udah jebol di mana-mana, bikin dia panik bukan main. Si King makin emosi pas tahu kalau pahlawan yang harusnya mimpin perang malah ngumpet kayak pengecut di benteng selatan. Karena udah kepepet, penasihat nyaranin buat pakai sihir penyucian. Meskipun resikonya gede, si King akhirnya setuju karena nggak ada pilihan lain buat nyelamatin kerajaan. Di sisi lain, Gol yang lagi mantau dari tebing ngerasain bahaya. Dia tahu sihir gede bakal datang, jadi dia langsung nyuruh Uliminas dan pasukannya buat mundur biar nggak mati konyol. Dan bener aja, para penyihir istana langsung ngelepasin sihir penyucian itu. Tiang cahaya raksasa turun dari langit, nyapu bersih aura jahat di medan perang. Suasana langsung berubah 180 derajat ke rumah Flio. Dia baru balik dan langsung disambut sama Fenris yang mode istri idamannya aktif banget, nawarin makan atau mandi dengan nada manja. Pas lagi ngeteh bareng, cewek-cewek di rumah itu pada inisiatif mau kerja. Balirosa mau jualan sayur, terus Bileri mau ngurus kuda biar gak jadi beban keluarga.
Balik ke istana, Elizabeth alias Tuan Putri pertama langsung ambil alih kekuasaan karena bapaknya koma abis makai sihir tadi. Dia langsung ambil keputusan tegas buat mecat si pahlawan yang gak guna. Gara-gara itu, The Golden Haired Hero langsung diusir paksa bareng Tsuya. Tapi dasar orang sombong, dia malah nyolot dan ngancem kalau kerajaan bakal nyesal udah ngebuang dia. Malamnya, momen wholesome terjadi. Flio curhat ke Fenris di kasur kalau dia bersyukur banget hidupnya gak sepi lagi. Fenris cuma bisa senyum tulus dengar suaminya ngomong gitu. Besoknya mereka langsung ke Detdongan, jalan-jalan, makan nanas, terus Flio beliin bros permata biru. Buat Fenris, romantis banget sumpah. Sementara itu, si The Golden Haired Hero malah jadi maling. Dia nekat bobol gudang harta istana bareng Tsuya, nyari item cheat biar bisa balas dendam dan jadi kuat lagi. Dasar ceroboh, dia malah nyabut pedang segel di ruang terlarang. Gara-gara itu, tornado item muncul dan sosok misterius bernama Hia bangkit dari tidur panjangnya. Si Hia ini nawarin 3 permintaan, dan lo tahu apa yang diminta si The Golden Haired Hero yang tolol ini? Dia minta Flio dibunuh cuma gara-gara dendam pribadi. Prioritasnya sampah banget. Efek permintaannya instan. Di ruang rapat, tiba-tiba muncul kalung kutukan di leher Elizabeth. Semua orang panik karena kalung itu nggak bisa dilepas dan nandain bahaya besar. Nenek peramal, Lady Ashura, langsung ngasih tahu kalau satu-satunya harapan mereka cuma pahlawan sejati yang ada di arah barat. Siapa lagi kalau bukan Flio? Si Flio sendiri lagi sibuk bisnis. Dia jual perisai dari sisik naga ke toko senjata. Pedagangnya sampai kaget lihat barang se-OP itu dijual santai. Pas lagi jalan pulang sama Fenris, tiba-tiba sistem Flio ngasih warning merah. Si Hia langsung muncul ngehadang mereka di tengah jalan dengan senyum nyeremin. Tanpa babi-babu, Hia nyerang pakai sihir cahaya. Fenris langsung loncat ngelindungi suaminya. Dan jelep, dia kena tebas telak di dada. Anjir, darahnya mencrat banyak banget. Flio panik setengah mati. Dia coba pakai sihir penyembuh, tapi nggak efek sama sekali. Lukanya nggak mau nutup gara-gara itu serangan sihir asal yang nggak bisa disembuhin. Lihat istrinya sekarat, Flio langsung putus. Matanya kosong, aura gelap keluar dan dia natap Hia dengan tatapan, "Lu bakal mati detik ini juga." Merinding gila. Gila, openingnya langsung brutal. Si Majin Hia nyerang pakai tombak kristal, dan Fenris langsung pasang badan buat ngelindungin Flio. Darah muncrat kemana-mana, anjir. Lihat istrinya sekarat di depan mata, Flio langsung putus. Matanya kosong, aura gelap keluar, dan dia natap Hia dengan tatapan, "Lu bakal mati detik ini juga." Merinding gila. Hia masih sempat-sempatnya sombong. Dia bingung kenapa sihir pembalik waktunya bisa dipakai sama manusia biasa. Dia nggak sadar kalau dia lagi berhadapan sama monster yang sebenarnya. Baru mau nyerang, Hia langsung dipenyet ke tanah pakai sihir gravitasi. Nggak dikasih napas, Flio benar-benar nggak main-main kali ini. Ia nyoba ngelawan pakai sihir kegelapan, tapi Flio cuma nepis pakai tangan kosong kayak ngusir lalat. Sihirnya langsung hilang gitu aja. Muka Hia langsung pucet parah. Flio nyekek leher Hia sambil nunjukin status infinite-nya. Simbol tanpa batas itu bikin Hia sadar kalau level kekuatan mereka beda dimensi. Ternyata Flio udah muter balik waktu buat nyembuhin Fenris. Istrinya bangun tanpa luka sedikit pun, tapi dia bingung kenapa suaminya malah ngamuk kayak setan. Flio udah siap matahin leher Hia, tapi Fenris langsung lari dan nubruk meluk dia dari belakang. Dia nangis-nangis mohon biar suaminya nggak jadi pembunuh. Berkat pelukan Fenris, mode iblis Flio akhirnya mati. Dia balik jadi suami yang lembut lagi. Sumpah, kekuatan cinta di anime ini OP banget. Sementara itu, di tempat lain, The Golden Haired Hero sama Tuya lagi ngumpet di ruang Tarta Karun. Mereka pikir udah aman, malah ketemu Damalinas yang baru lepas segel. Apes banget nasib mereka. Damalinas langsung make sihir buat nangkap mereka berdua. Fix si hero bakal jadi tumbal buat ritual aneh-aneh nih. Balik lagi ke kota, Hia bangun dan kaget kok dia masih hidup dan lukanya sembuh semua. Padahal tadi udah pasrah mau mati. Flio dengan santainya jelasin kalau dia cuma minjem sihir Hia buat nyembuhin semuanya. Hia langsung sujud, dia nganggap Flio itu Tuhan barunya. Hia maksa mau jadi budak Flio. Fenris langsung cemburu berat. Dia nyoba nolak pakai alasan keamanan, tapi ujung-ujungnya malah setuju biar kelihatan berwibawa. Tsundere mood on.
Hia jelasin kalau skill Infinite Flio itu cheat parah. Dia bisa nyerap dan makai semua sihir yang pernah ngenain dia secara perfect. Pantes dia OP. Akhirnya Hia resmi tinggal bareng mereka. Lihat tuh muka Balirosa sama yang lain. Pada shock berat harus rumah sama Majin. Malamnya di kamar, suasana jadi serius. Fenris nanya apa Flio bakal balik ke dunianya. Mukanya sedih banget, takut ditinggal. Flio langsung meluk Fenris dan janji gak bakal kemana-mana. Dia bilang dunia asalnya gak ramah buat Fenris, jadi dia milih stay. Sweet banget anjir. Momen puncaknya nih, mereka mau ciuman mesra. Udah deket banget mukanya, romantis abis. ているとおっしゃっていましたが、 Tapi, tiba-tiba ada suara dari langit-langit. Ternyata si Hia lagi ngintip sambil senyum-senyum creepy. Kampret, momennya hancur lebur. Flio langsung ngambuk ngelarang Hia ngintip privasi orang. Tapi Hia malah nanya polos. Kenapa harus disembunyiin? Berkembang biak kan wajar. Polos tapi nyebelin banget sumpah. Elizabeth lagi keliling kota dengan muka putus asa. Dia nyari petualangan yang bisa ngalahin monster sendirian, tapi nihil. Kasian banget Tuan Putri satu ini, stok pahlawan lagi kosong melompong. Pindah ke rumah Flio, meja makan penuh makanan enak. Blossom, Baileri, sama Belano langsung lahap banget makannya. Ternyata Hia yang masak, pantesan enak. Fenris nggak terima lapaknya diambil, dia nyuruh Hia bersih-bersih aja. Hia malah nyanggupin bersihin satu rumah dalam sekejap. Muka Balirosa sama yang lain langsung pucet. Mereka sadar bakal jadi beban keluarga kalau nggak ada kerjaan. Ia manggil Flio dengan sebutan Shiko Naru Okata alias Tuan yang Maha Agung. Flio malu banget dipanggil gitu, tapi Hianya bebal nggak mau denger. Di halaman, Blossom lagi pamer skill nyangkul. Pas si Saib mode beruang nyerang, dia tangkis santai aja pakai cangkul doang. Gila, petani OP nih bos. Belano lagi ngelamun di jendela, ingat masa lalu pas diajarin sihir api sama Flio. Dia jadi termotivasi buat belajar sihir lagi biar nggak ngecewain gurunya. Tiba-tiba kuda sihir sama Saib ngamuk parah. Baileri sempat keseret-seret, tapi dia keren banget bisa nenangin kuda itu sendirian. Pawang handal emang beda. Flio sama Fenris lagi jalan-jalan di kota. Di toko senjata, Flio ngeluarin batu sihir yang bikin tukangnya kaget setengah mati saking mahalnya. Sultan mah bebas. Suasana damai bubar pas ada portal kebuka di langit. Monster jatuh tepat di depan Elizabeth. Terus muncul penyihir cewek namanya Damalinas yang ngincar Tuan Putri. Hia langsung teleport ngelindungin mereka. Damalinas nyerang pakai sihir api tapi ditangkis pakai satu tangan doang sama Hia. Levelnya beda jauh cuy. Kepepet, si penyihir summon monster raksasa segede gaban. Tapi Hia santai banget. Dia terbang ke atas, ngucap satu mantra, dan monster itu langsung lenyap jadi bola kecil. Gila, bola hasil segel monsternya dimakan sama Hia. Flio sampai shock lihatnya. Hia bilang dia bakal ngedidik si penyihir di dalam perutnya. Ngeri banget anjur. Elizabeth ngenalin Flio dan minta maaf soal kelakuan bapaknya. Dia ngajak Flio balik ke istana jadi pahlawan beneran. Tapi Flio nolak mentah-mentah. Dia lebih milih hidup santuy sama bininya. Sampai rumah, cewek-cewek minta Flio beli tanah buat ladang. Flio setuju bayarin, tapi minta bagi hasil 30% biar mereka nggak ngerasa utang budi. Bos idaman banget. Pas lagi nyangkul, Hia nawarin pakai sihir biar cepat. Blossom nolak keras, dia mau hasil keringat sendiri. Debat idealisme petani versus penyihir nih. Belano ngasih kejutan, dia keterima jadi guru di sekolah sihir. Gokil, dari murid gagal, sekarang jadi bu guru. Semua langsung bangga sama dia. Momen manis nih, Flio ngasih cincin kawin ke Fenris. Fenris langsung mewek bahagia, terus meluk lakinya erat banget. Jomblo harap minggir dulu. Sementara itu, nasib The Golden Haired Hero miris banget. Dia dipenjara bareng Tusuya, teriak-teriak nggak terima diperlakukan kayak kriminal. Karma is real, bro. Mimpi aneh mulai. Balirosa tiba-tiba bangun di gereja megah, pakai gaun pengantin hitam pula. Mukanya bingung parah, nggak ngerti kenapa dia ada di situ. Tiba-tiba, pintu kebuka dan jengseng, si Gol muncul pakai setelan jas rapi banget. Dengan pedenya dia bilang Balirosa cantik banget hari ini. Si Gol langsung ngegas ngelamar, bilang mulai hari ini Balirosa jadi istrinya. Di belakangnya, satu pasukan iblis langsung sorak-sorai heboh banget. Gila, gombalannya ngeri. Gol bilang dia bakal naklukin dunia buat kado pernikahan. Visualnya langsung berubah jadi dunia yang kebakar api neraka. Romantis tapi horor. Saking stresnya dilamar Raja Iblis, Balirosa langsung kebangun sambil teriak histeris. Ternyata cuma mimpi baruk, bro. Napasnya sampai ngos-ngosan gitu. Pindah ke dapur, Fenris mulai ngecengin Balirosa yang kelihatan pucat. Dia nuduh Balirosa lagi dimabuk asmara gara-gara sering melamun. Pasukan gibah datang. Blossom, Belano, sama Baileri langsung nimbrung.
Mereka makin manas-manasin kalau Gol sering mampir itu fix karena naksir Balirosa. Giliran Fenris yang ditanya soal Flio, dia malah jadi salting parah. Mukanya merah padam sambil ngayal jorok pas lagi ngocok adonan kue. Bucinnya udah stadium akhir. Di istana, Elizabeth akhirnya sadar kalau Flio itu sebenarnya Banaza yang dulu dia buang. Mukanya langsung pucat pasi. Nyesel banget udah nyia-nyiain orang sekuat itu. Sementara itu, The Golden Haired Hero lagi buron di hutan bareng Cusuya. Bukannya introspeksi, dia malah nyalahin semua orang dan ngerasa nggak bersalah udah nyolang tas ajaib. Pas tas hasil curiannya dibuka, zong parah. Isinya cuma air sama skop doang. Mukanya langsung cengok. Udah capek-capek jadi maling, dapatnya ampas. Kepepet dikejar prajurit, dia pakai skop itu buat gali lubang instan. Gila, skill ngegalinya lebih jago daripada skill berantemnya. Langsung ngumpet di dalam tanah dong. のスコップ一瞬でこんな Di markas iblis, Gol nolak buat nyerang manusia selama Flio belum ketemu. Uliminas nyoba protes, tapi langsung kicap pas Gol ngeluarin aura seremnya. Si Yui Garde mulai berulah. Dia nganggep Gol udah lembek dan mutusin buat ngambil alih kekuasaan. Fix bakal ada kudeta nih. Balik ke kota, Flio sama Fenris lihat toko langganan mereka tutup gara-gara dampak perang. Suasananya jadi agak sedih. Realita perang mulai kerasa. Pas mau makan, mereka ketemu Balirosa. Si Balirosa lagi senang dapat bonus gaji, jadi dia maksa mau traktir mereka berdua. Lagi asik ngobrol, tiba-tiba Hia jatuh dari langit. Terus Gol muncul di belakang mereka kayak hantu. Jump scare banget, satu meja langsung kaget semua. Gol dengan santuinya bilang mau ngobrol sama Balirosa. Si Balirosa langsung panik setengah mati. Dia kira mimpi buruknya bakal jadi kenyataan. Gol mulai jelasin kenapa iblis sama manusia susah akur. Ternyata iblis tuh ngeluarin miasma alias polusi yang bahaya buat manusia. Jadi bukan cuma soal benci doang. Pas mereka bubar, Uliminas langsung ngelabrak Balirosa. Dia cemburu buta, nggak terima rajanya nempel-nempel sama manusia. Nasib The Golden Haired Hero makin nenges. Udah capek-capek manjat tebing buat keluar dari lobang, kepleset dan jatuh lagi ke dasar. Karma is real, bro. Suasana di rumah si Flio lagi adem banget. Mereka lagi makan besar. Masakannya si Fenris enak parah sampai bikin si Balirosa sama yang lain meremelek keenakan. Ternyata si Fenris abis berguru sama si Mileno. Tapi kocak, gurunya malah ngajarin resep buat keluarga. Kode keras biar si Fenris cepat punya momongan. Si Fenris langsung salting parah pas sadar maksudnya. Lagi asik digodain, tiba-tiba ada tamu. Pas dibuka pintu, kaget dong. Yang nongol si Elizabeth alias putri pertama. Si Flio langsung panik karena identitas aslinya ketahuan. Si putri minta ngobrol empat mata, tapi si Balirosa langsung pasang badan nolak teras. Dia trauma, rajanya resek ke Flio dulu. Akhirnya Flio setuju, asal si Fenris boleh ikutan dengar. Gak pakai basa-basi, si Elizabeth gelar peta rahasia militernya. Dia bocorin posisi pasukannya sendiri ke Flio karena sihir pelindung kota udah mau habis dan mereka butuh bantuan. Rencananya si putri gila juga. Dia mau manfaatin kekuatan Flio buat ngelindungi rakyat, sekaligus nyari alasan buat ngelengserin bapaknya sendiri yang udah salah nyunjuk pahlawan palsu. Sementara itu, nasib si The Golden Haired Hero makin ngenes banget. Dia lagi dikejar-kejar prajurit kerajaan dan ngumpet di semak-semak bareng si Tusuya. Hilang sudah wibawanya. Apes banget emang. Baru mau napas lega, mereka malah ketangkap sama si Fufun, iblis cewek bawahan musuh. Langsung diikat kayak paket kado buat dijadiin tumbak. 生贄を探しに来たらなかなかいい。 Balik ke Flio, di kamar dia curhat sama Fenris. Cita-citanya mulia banget. Pengen bikin dunia di mana anak manusia sama iblis bisa hidup bareng tanpa perang. Besoknya beneran kejadian. Ada bocil elf hampir digebuk goblin. Tapi untungnya Flio yang pakai masker serigala sama Fenris mode raksasa datang nyelamatin tepat waktu. Muncul si Cyclops bermata satu yang sok keras. Dia malah ngehina klan serigala taring. Bikin si Fenris emosi parah banget karena abangnya dibilang lemah. Duel dimulai. Si Cyclops nyoba nerang, tapi si Fenris jauh lebih cepat. Sekali sabet, kaki si raksasa langsung bocor. Fenris pamer kalau dia sekarang udah bisa nahan diri. Gila, combo maut. Fenris nuker posisi mereka pakai sihir. Si Cyclops yang segede gaban tiba-tiba jatuh dari langit, terus dihempas lagi ke tanah pakai gravitasi. Sakit banget pasti. Anak buahnya nyoba ngeroyok, tapi percuma. Si Flio cuma ngangkat tangan, keluar sihir tali cahaya yang langsung ngiket mereka semua sampai nggak bisa gerak. OP parah. Biar kapok, si Flio ngeluarin aura listrik yang ngeriin banget, sambil ngancem mereka. Para iblis itu langsung kincing di celana dan kabur terbirit-birit. Kocak banget,
Ternyata, gaya sangar si Flio tadi hasil latihan di rumah. Si Fenris yang ngajarin pose tolak pinggang sama dagu diangkat biar kelihatan savage. Warga desa akhirnya selamat. Si bocil elf tadi beraniin diri bilang makasih. Padahal warga lain masih agak ngeri lihat wujud serigala raksasanya Fenris. Di istana, kabar soal petualang misterius ini nyampe ke pejabat. Si Elizabeth senyum puas, rencananya berhasil. Dia langsung merintahkan pasukannya buat dukung si Flio diam-diam. Sementara itu, di kubu iblis, si Gol dapat kabar buruk. Tahtanya udah direbut paksa sama si Yugairat yang sekarang duduk sombong di kastil. Parahnya lagi, si Pufun nyiapin ritual jahat pakai tumbal manusia. Dan tumbalnya adalah si hero rambut emas dan Tsuya yang tadi ketangkep. Apes banget hidup lu bang. Suasana di ruang tamu langsung canggung parah banget. Si Gol sama Uliminas tiba-tiba namu, dan tanpa basa-basi, si Gol minta izin buat numpang tinggal di rumahnya Flio. Fenris sama Uliminas langsung protes keras, gak habis pikir sama permintaan gila itu. Ternyata ada alasan kenapa mereka jadi gembel. Di flashback, Uliminas lapor kalau si Yugarde udah ngelakuin kudeta dan nguasain tahta Raja Iblis pas Gol lagi nggak ada. Pas mereka balik ke kastil, situasinya udah panas. Para jenderal kayak Swape sama Yorminti malah dukung duel perebutan tahta, bikin Uliminas emosi jiwa karena mereka ngehianatin Gol. Si Pupun, ajudannya Yugarde, muncul dengan muka nyebein banget. Dia ngejek-ngejek si Uliminas dan mancing keributan di depan singgasana yang sekarang diduduki Yugarde. Uliminas yang sumbu pendek langsung nyerang, tapi si Pupun jago banget ngehindar. Serangan cakar Uliminas gak ada yang kena, malah dia yang dipermainkan sampai jatuh. Si Yugarde akhirnya nongol dan langsung nantang Gol duel. Dia nuduh Gol pengecut karena gak mau nyerang manusia dan ngerasa dia lebih pantas jadi Raja Iblis. Yugarde makin ngelunjak. Dia ngungkat-ngungkat kalau Gol terlalu lembek sama manusia. Padahal itu strategi Gol biar pasukannya gak habis konyol. Bukannya ngamuk, Gol malah santai banget. Dia sadar anak buahnya udah gak loyal, jadi dia lempar cincin kekuasaannya ke Yugarde dan bilang, ambil dah gue pensiun. Gila, cool banget. Yugarde gak terima dikasihani. Dia nyerang Gol dari belakang. Tapi Gol cuma butuh satu pukulan santai buat bikin Yugarde terbang nembus tembok kastil. Power gapnya jauh banget anjir. Balik ke masa kini, pas banget rombongan Balirosa pulang dari berburu. Mereka langsung shock berat. Mukanya pucat pasi lihat mantan Raja Iblis lagi santai minum teh di ruang tamu mereka. Gol dengan entengnya minta izin tinggal bareng. Balirosa sama yang lain cuma bisa gemeter. Mana berani mereka nolak permintaan monster selevel itu. Terpaksa iya deh. Terungkap juga kenapa mereka jadi gelandangan. Ternyata si Gol ngasih semua harta kekayaannya buat pesangon anak buahnya. Uliminas sampai kesel banget karena bosnya terlalu baik sampai mereka jadi miskin. Flio sih santuy aja nerima mereka. Dia nanya ke yang lain dan karena nggak ada yang berani nolak, akhirnya resmi deh si mantan Raja Iblis jadi anak kos baru di rumah itu. Kehidupan baru mereka mulai. Kocak banget lihat Gol yang biasanya sangar malah bantuin Blossom nyangkul di ladang sama ngurusin kuda bareng Bailery. Adaptasinya cepat banget. Gol mampir ke gudang senjatanya Flio. Dia kaget lihat kualitas barang dagangan Flio. Apalagi ada perisai dari sisik naga yang punya efek sihir tingkat tinggi. Dia makin respect sama Flio. Malamnya, Balirosa galau sendirian di teras. Fenris nyamperin bawain teh, nyoba ngibur dia yang masih susah nerima kenyataan harus tinggal seatap sama iblis. Balirosa curhat soal traumanya lihat teman-teman kesatrianya gugur gara-gara iblis. Meskipun tahu Gol gak jahat, susah buat dia ngilangin rasa bencinya karena masa lalu itu. Flio ikutan nimbrung bawa kue. Dia bilang gak perlu maksa buat langsung akrab, cukup saling menghormati aja dulu. Kata-katanya bikin Balirosa jadi lebih tenang. Besok paginya, Balirosa udah mantepin hati. Dia ngasih peringatan keras ke Gol. Kalau lu macem-macem, gue abisin. Gol malah senang lihat semangatnya dan mereka salaman secara simbolis. Di tempat lain, si hero rambut emas sama Tsuya ternyata berhasil kabur dari kastil iblis. Mereka lari bertebirit-birit sambil ngebayangin bakal foya-foya kalau udah sampai kota. Dasar halu, mereka lari sampai ujung cakrawala ketawa-ketawa nggak jelas. Padahal nasib mereka masih buron, tapi pedenya selangit. Suasana di kastil lagi suram banget. Si Yugarde frustasi parah gara-gara pasukannya kalah mulu lawan manusia. Dia nggak terima rasa kuat mereka bisa dipecundangi. Pas ditanya solusinya gimana, si Yugarde malah ngegas nyuruh Pufun mikir sendiri. Terus dia langsung terbang nembus atap saking emosinya. Kelakuan bos toksik banget.
Gara-gara moral pasukannya anjlok, si Pufun punya ide jenius tapi agak konyol. Dia ngusulin buat ngadain acara team building alias liburan bareng buat naikin semangat kerja. Sementara itu di kota, si Fenris hoki banget menang lotre hadiah utama liburan air panas. Tapi mukanya langsung asem pas tahu tiketnya buat rombongan, padahal dia ngarep bisa duaan doang sama si Flio. Pas nyampe lokasi, si Blossom nyeletuk soal pemandian yang punya khasiat buat kesuburan. Dengar kata itu, mata si Fenris langsung berbinar. Fix otaknya udah traveling kemana-mana. Nafsu banget pengen punya anak, si Fenris langsung nodong si Holdy buat nanya lokasi pemandian khusus itu. Si Holdy yang paham situasi langsung ngasih peta rahasia. Di ruang ganti, si Blossom malah nyasar masuk ke tempat cowok dan nabrak si Wigarde yang lagi nyamar. Bukannya minta maaf beneran, dia cuma bilang sorry terus kabur. Si Wigarde langsung naik pitam. Biar nggak ketahuan identitas aslinya, si Pufun bagi-bagi kalung jimat buat para jenderal iblis buat neken aura jahat mereka. Si Wigarde kelihatan males banget harus main sandiwara gini. Sialnya, si Ulimanas ngenalin rombongan iblis itu. Si Gol santai aja mau nyapa, tapi langsung diancam abis-abisan sama si Fenris yang nggak mau liburan bikin anaknya terganggu. Drama pembagian kamar dimulai. Si Ulimanas sama Balirosa protes kalau si Gol tidur sendirian. Ujung-ujungnya si Fenris maksa buat misah biar bisa bercocok tanam sama suaminya. Di alam bawah sadar, si Majin Hia mulai ngelantur ngajak Damalinanas buat latihan reproduksi. Si Damalinanas yang waras langsung nendang dia keluar dari dunia mental saking jijiknya. Balik ke dunia nyata, si Flio saking gugupnya malah mau masuk ke pemandian cewek. Untung langsung diteriakin sama si Fenris sebelum terjadi skandal. Walaupun kepisah tembok bambu, mereka tetap ngobrol romantis. Si Fenris seneng banget, tapi si Flio malah pingsan gara-gara kelamaan ngerendam air panas. Di tempat lain, si Baileri sama Balirosa malah ketemuan di museum dewasa. Mereka berdua langsung salting parah pas sadar kalau tujuan mereka sama-sama mesum. Di kedai makan, si Slep yang lagi nyamar jadi manusia malah genit muji-muji si Balirosa. Si Uliminas yang lihat itu langsung cemburu berat dan ngomel-ngomel. Suasana makin kacau pas si Wigarde ngamuk gak suka hiburannya. Dia nonjok si Pufun, terus anak buahnya malah pada berantem sendiri sampai ngejatuhin batu kristal aneh. Gak jauh dari situ, The Golden Haired Hero yang lagi buron malah megang kristal gelap itu. Efeknya instan, dia langsung berubah jadi monster ngamuk dan loncat ke kota. Si hero yang udah gila itu langsung nyeruduk atap kedai tempat para iblis kumpul. Ledakannya gede banget, bikin si Wigarde makin murka. Reruntuhan bangunan hampir nimpain si Holdy, tapi tiba-tiba batunya berhenti melayang di udara. Si Holdy bingung setengah mati ngelihat fenomena itu. Ternyata itu ulah si Flio yang make sihir dari jarak jauh. Si Fenris langsung lari keluar buat ngecek keadaan, saking paniknya dia lupa pakai baju sampai bikin si Flio histeris. Ngeliat kekacauan ini, si Gol mutusin buat turun tangan. Dia gak mau liburan bareng temen-temennya hancur cuma gara-gara ulah para kroco ini. Si Gol langsung loncat ke atap dan nantangin si Wigarde. Si Wigarde kaget banget ngeliat mantan bosnya ada di situ, tapi dia malah seneng dapat kesempatan buat duel. あったのに。 Suasana makin tegang. Si Balirosa lari ngos-ngosan sambil noleh ke belakang. Dia panik banget lihat pertarungan monster di atas atap. Di atas atap, si Gol langsung ngasih perintah ke Uliminas buat lapor ke Flio. Uliminas yang setia langsung gercep mau evakuasi warga biar nggak kena imbas. Si Wigarde beneran ngamuk parah. Aura ungu gelap meledak dari badannya. Terus dia nyerang membabi buta kayak orang kesurupan. Untungnya, si Flio datang tepat waktu. Balirosa langsung ngadu kalau ada monster yang sebenarnya si Wigarde lagi ngacak-ngacak tempat itu. Flio langsung make sihir buat nahan kerusakan gedung biar nggak rubuh. Sementara itu, di atap, Gol kewalahan banget ngehindarin tentakel gelap Wigarde yang nyerang dari segala arah. Uliminas gak mau diem aja. Dia nekat teleport ke belakang Wigarde, terus nonjok kristal di punggungnya sambil teriak hukuman langit. Anjir, ternyata di dalamnya ada si The Golden Haired Hero. Gara-gara tonjokan maut itu, si hero sama ceweknya Chusuya langsung mental keluar dari kristal. Mampus, muka si hero bonyok parah. Wigarde nyoba nonjok Gol, tapi ditangkap gampang banget. Gol malah nyeramahin dia soal jadi raja yang benar. Kena mental tuh Wigarde. Gak terima diceramahin, Wigarde berubah jadi mode berserk warna ungu. Dia ngehajar Gol abis-abisan. Tapi anehnya si Gol diam aja nerima semua pukulannya. Plot twist gila, ternyata Gol sengaja dipukul buat ngaktifin segel di punggungnya. Tiba-tiba, aura Wigarde hilang total. Dia panik banget, kekuatannya disegel jadi setara manusia biasa. Belum kelar penderitaan Wigarde, Nenek Holdy muncul dengan muka sangar. Dia ngaktifin mantra Bind yang ternyata udah dipasang di yukata Wigarde.
Yuigarde. Yuigarde langsung keikat sihir, gak bisa gerak sama sekali. Terus dilempar jauh ke langit ala tim Rocket. Mampus, ganggu orang liburan sih. Di bawah, si Fenris malah ngomel-ngomel sambil guncang-guncang badan si hero yang udah pingsan. Padahal si hero cuma jadi korban doang. Kasihan amat nasibnya. Masalah kelar, Flio langsung pamer skill dewa. Dia make sihir pemulihan area luas. Satu gedung penginapan yang hancur lebur langsung balik mulus kayak baru. Malamnya, para cewek lagi mandi bareng. Si Uli Minas kojak banget. Dia takut nyemplung ke air panas sampai harus ditarik paksa sama Balirosa. Di pemandian cowok, Gol curhat ke Flio. Dia ngaku respect banget sama prinsip damai Flio. Terus mereka salaman sebagai rekan. Bromance moment nih. Abis mandi, mereka pesta makan dalam. Fenris dengan muka polos ngasih pai belut ke Flio buat nambah stamina. Kode keras banget itu woi, buat ntar malam. Tengah malam, Flio sama Fenris mojok di beranda. Fenris curhat kalau dia udah mulai sayang sama manusia. Terus mereka ciuman romantis di bawah bulan. Besoknya di istana, Putri Elizabeth resmi naik tahta. Dia pidato janji bakal benerin kerusuhan yang dibikin bapaknya yang kabur entah kemana. Nasib si hero makin nenges. Dia sama Tutsia sembunyi di lobang got. Gotor banget, tapi masih sosokan teriak mau bangkit lagi. Halu parah. Balik ke Flio, dia sama Fenris jalan pulang sambil ngomongin mimpi masa depan buat buka toko bareng. Happy ending yang adem banget, gila.